Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Retno Wulandari dalam acara Belajar Asik Menggunakan Media Audio. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunyi. Apa sih pengertian dari bunyi? Topik yang sangat menarik untuk kita bahas kan? Sebelum itu, jangan lupa untuk disimak dengan baik dan dicatat apabila ada yang penting. Selamat mendengarkan. Baik, langsung saja kita akan membahas pengertian dari bunyi. Apa sih pengertian dari bunyi? Bunyi merupakan suatu energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi loh. Jadi, bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Berbicara tentang bunyi, maka tidak akan terlepas dari beberapa istilah yang meliputinya, seperti berikut ini. Yang pertama, ada nada. Nada adalah bentuk bunyi dengan frekuensi yang teratur. Yang kedua, ada desah. Adalah bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur. Yang ketiga, ada timbre atau warna bunyi. Adalah bentuk bunyi yang memiliki frekuensi yang sama namun terdengar berbeda. Dan yang keempat, ada dentum. Dentum merupakan suatu bunyi yang memiliki amplitudo sangat besar dan biasanya terdengar secara mendadak. Wah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari bunyi, jangan bosan untuk mendengarkan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengarkan oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena adanya pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja, termasuk manusia itu sendiri. Karena manusia memiliki alat untuk mengeluarkan sumber bunyi, yaitu pita suara. Contohnya saat kita berbicara, bernyanyi, pasti pita suaranya akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari bunyi dan sumber bunyi, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari contoh sumber bunyi berasal dari alam dan contoh sumber bunyi berasal dari buatan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sumber bunyi yang berasal dari alam. Sumber bunyi yang berasal dari alam merupakan sumber bunyi yang dihasilkan oleh alam, seperti hewan atau fenomena alam. Contohnya suara angin, suara ayam, suara guntur, dan masih banyak suara lainnya. Sedangkan sumber bunyi buatan adalah sumber bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Contohnya suara siulan, suara piano, suara tepuk tangan, dan masih banyak lagi suara lainnya. Tetap semangat mendengarkan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bunyi. Nah, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Getaran bunyi akan merambat menjadi sebuah gelombang melalui benda padat, cair, dan gas. Itulah sebabnya kita bisa dengan mudah mendengar bunyi karena bunyi bisa merambat dari berbagai medium. Dan yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan mengalami pemantulan atau refleksi karena memiliki gelombang longitudinal saat merambat ke tempat lain. Energi bunyi tersebut kemudian akan mengenai permukaan benda dan dapat dipantulkan atau diserap dari zat yang menerima energi tersebut. Dan sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dibiaskan. Karena bunyi memiliki gelombang,
maka bisa terjadi pembiasan atau refraksi yang menjadi salah satu sifat gelombang. Nah, sifat bunyi ini terjadi pada petir yang terdengar lebih keras suaranya saat malam hari daripada siang hari. Hal ini terjadi karena suhu udara di atas saat siang hari itu lebih rendah dibandingkan suhu udara di bagian bawah. Sebaliknya, jika terjadi di malam hari yang suhu udaranya lebih tinggi di atas dibandingkan di bawah, maka petir terdengar suaranya lebih keras pada saat malam hari dibandingkan siang hari. Sifat bunyi yang keempat adalah bunyi dapat mengalami pelenturan. Gelombang bunyi juga bisa mengalami pelenturan atau difraksi dengan mudah karena memiliki panjang dalam rentang sentimeter hingga beberapa meter perambatannya. Sifat bunyi yang kelima atau yang terakhir, bunyi dan gelombang bunyi memiliki perpaduan. Gelombang bunyi juga bisa mengalami perpaduan atau interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan destruktif atau pelemahan bunyi. Sifat bunyi yang bisa mengalami perpaduan bisa ditemukan saat menggunakan dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitude yang sama, pasti akan menghasilkan bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Wah, kita telah banyak membahas pengetahuan-pengetahuan baru tentang bunyi. Saya harap teman-teman tetap mendengarkan ya dan tetap semangat untuk menyimak penjelasan-penjelasan tentang bunyi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bunyi. Ketika tadi sudah membahas tentang sifat-sifat bunyi, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik, yang kedua ada audiosonik, dan yang ketiga ada ultrasonik. Kita simak penjelasannya ya. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik adalah jenis bunyi yang sangat lemah karena jumlah getaran dan gelombang bunyi energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detiknya. Jenis bunyi ini sangat sulit didengar oleh manusia tanpa adanya alat bantu. Namun, hewan-hewan bisa mendengar jenis bunyi ini. Contohnya seperti hewan gajah, anjing, jangkrik, dan angsa. Dan yang kedua ada audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat manusia dengar tanpa alat bantu apapun karena jumlah getarannya berkisar 20 hingga 20.000 getaran per detiknya. Selain manusia, jenis bunyi ini juga bisa didengarkan oleh hewan. Dan yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah jenis bunyi yang levelnya sangat kuat di atas audiosonik dengan jumlah getaran bisa lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi jenis ini tidak bisa didengar oleh manusia dan hanya bisa didengar oleh hewan, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis bunyi, selanjutnya kita akan mempelajari dan membahas manfaat dari bunyi. Yang pertama, bunyi dapat digunakan untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi atau USG. Yang kedua, bunyi dapat digunakan untuk pengujian ultrasonik. Dan yang ketiga, bunyi dapat digunakan untuk terapi ultrasonik. Dan yang keempat, bunyi dapat digunakan untuk pembersih ultrasonik. Dan yang terakhir atau kelima, bunyi sonar. Pemanfaatan bunyi juga banyak digunakan pada sonar, biasanya penggunaan gelombang ultrasonik pada kapal-kapal sebagai penentu kedalaman dasar laut. Baik, cukup sampai di sini penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak materi dengan seksama. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan-pengetahuan baru dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.